Ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita boleh beribadah kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang tak hidup. Ya, bukan hanya sekedar sebutan Allah, tetapi sungguh benar Dia adalah Allah yang hidup, berarti Dia berkuasa, ya Dia ada, selalu ada, dan tidak pernah tidak ada. Jadi kita bersyukur menyembah Allah yang ada. Ya, Dia yang memberi kehidupan kepada kita, ya, Dia yang menolong kita. Tetapi dulu sebelum kita percaya kepada Yesus, sebelum kita hidup di dalam kebenaran firman, dulu kita diperhamba oleh roh-roh dunia, oleh tradisi, kebiasaan, ya, yang tidak menyembah Allah atau yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dan ternyata untuk lepas dari tradisi, dari kebiasaan, dari budaya ini tidak mudah. Karena kita sudah terikat, ya sudah terbiasa melakukan budaya itu, tradisi itu, ya kegiatan itu. Dan ketika kita tahu kebenaran firman, kita tidak mau lagi diperhamba oleh perbuatan-perbuatan atau budaya yang tidak sesuai dengan firman itu. Tema kita adalah bebas dari perhambaan. Ya, perhambaan apa yang dimaksud? Ya, perhambaan dari kegiatan-kegiatan masa lampau yang tidak sesuai dengan firman Allah. Nah, terlalu banyak. Ya, terlalu banyak kegiatan atau perbuatan kita dulu, ya, sebelum kita percaya Yesus, terlalu banyak yang tidak sesuai dengan firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Galatia pasal 4, kita akan lihat firman Tuhan. Ayat 8 dan 9, firman Tuhan berbunyi demikian. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, ya, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai mempersembahkan diri, memperhambakan diri lagi kepadanya. Jadi dulu hidup kita sebelum percaya Yesus, sebelum mengenal Allah atau dikenal Allah, sebelum kita datang kepada Tuhan, wah hidup kita diperhamba oleh roh-roh dunia yang kita pikir itu Allah. Nah, sampai sekarang ada banyak orang yang menyembah sesuatu yang dia pikir itu adalah Allah, ternyata bukan Allah. Nah, kemudian setelah kita mengenal Allah atau dikenal Allah, ya posisi kita sudah berubah. Ya, bagaimana mungkin lagi kita kembali kepada kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan firman Allah? Jangan lagi kembali, ya kira-kira begitu. Rasul Paulus mengingatkan jemaat ini supaya jangan berbalik. Bagaimana mungkin menyerahkan diri lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang mau mereka lakukan lagi? Nah, salah satu contoh kita lihat di sini, ya, kita harus bebas dari perhambaan, dari tradisi, budaya, kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Misalnya di ayat 10 dikatakan, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu. Wah, ini hari apa ini? Wah, ini hari baik. Wah, ini kayaknya ini bukan hari baik. Bulan-bulan tertentu, masa-masa yang ditetapkan dan tahun-tahun. Ya, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Rasul Paulus berkata, kalian ini sudah saya layani, sudah saya beritahukan kebenaran. Kalian sudah berkata bahwa kalian ini orang percaya, pengikut Tuhan. Loh, kenapa lagi kembali? Wah, ini hari apa ya? Ya, oh ini hari kelahiranku, nggak boleh pergi kemana-mana. Sebab kalau hari kelahiranku aku pergi kemana-mana, terjadi kecelakaan. Ah, ini hari ini kurang baik. Ya,
Jangan melakukan pernikahan hari ini hari nggak baik. Masih ada yang seperti itu ya. Oh ini nggak boleh kamu menikah dengan tetangga sebelah karena rumahnya berhadap-hadapan. Padahal justru berhadap-hadapan maka jatuh cinta. Padahal kan seorang pemuda keluar lihat rumah seorang pemudi di depan rumahnya. Hai jatuh cinta. Loh kok nggak boleh menikah? Ada aturan sedemikian. Ya nggak bisa rumahnya menghadap sana, rumahmu menghadap sana. Kalian nggak cocok. Oh ini kamu bintangnya apa? Yang bintangnya Leo angkat tangan. Wah masuk di bintang Leo. Yang lain? Bintang Kejora. Wah bintang, lihat. Majalah saya ingat waktu masih remaja menjelang pemuda itu. Saya Leo juga Pak, sama kita. Leo, hati-hati berjalan hari ini, bisa celaka. Karena ini hari kurang baik bagimu. Oh iya ya, kalau begitu saya nggak jalan. Lah justru nggak pergi kemana-mana jadi nggak baik. Padahal di sana ada nunggu berkat. Gara-gara percaya. Ya, kalau di Jawa itu ada primbon. Primbon itu kita hari-hari baik hitung angkanya dan segala macam. Terikat sekali. Ya bolehlah kita lihat ya sebatas ya itu kan orang-orang bikin bintang ini oke, tapi jangan percaya kepada itu. Amin. Ya Pak Sony kan nggak percaya. Dulu mungkin, saya dulu percaya. Leo, bangga sekali. Apalagi waktu anak muda kan. Anak muda, Leo, hari ini ya rezekimu mantap. Yang dicari biasanya anak muda apa? Ya jodoh ya. Jodoh cocok Leo ini dengan siapa? Dengan singa. Singa memang Leo singa. Dengan harimau, berantem itu. Dengan apa? Cari, orang tua cari apa? Wah cari bintang-bintang, rezeki. Bahkan ada orang yang pergi meramal telapak tangan. Ini M. M ini apa? Menderita. Aduh saya susah. Ini S. Apa ini? Sukses. Saudara tangannya apa? Coba lihat. Tangannya bagaimana? Ini jari-jarinya. Lurus bengkok-bengkok atau ada gini-gini? Ada yang masih percaya? Kalau gitu ambil kartu. Ayo tarik. Kalau dapat joker berarti rezeki mantap hari ini. Berhenti untuk itu. Amin. Kemarin kita ngobrol-ngobrol ya. Ada waktu di KPI kan ada jenis daun-daunan. Ini bagus daun ini. Memang bagus. Rebus dan harus ganjil. Saya bilang kenapa harus ganjil Bu? Ya nggak tahu juga ya. Bapak Ibu tahu kenapa harus ganjil? Ya, ada satu hal yang lucu. Ya, kita ke warung ya, makan gitu kira-kira. Makanannya adalah itu gado-gado atau apa itu yang pakai cabai sambal. Ya, ketoprak, gado-gado. Apalagi namanya di sini tuh yang sejenisnya? Halo? Tipat. Selalu ditanya, Pak cabainya berapa? 3, 5, 7, kok enggak dari 4, 2, selalu ganjil. Saya tanya, kenapa ganjil? Ganjil lebih pedas daripada genap, betul? Sekarang ada cabai 5, cabai 6, mana lebih pedas? Mana lebih pedas? Yang ganjil atau genap? Ada cabai 5, ada cabai 6, mana lebih pedas? 6 ya, berarti pandangannya salah. Tetapi kenapa minta ganjil? Terikat. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu. Kita mau ada acara ini, mau ada baptisan atau CD, lihat dulu hari apa. Mau CD aja cari hari apa. Ya, yang jelas cari hari ya jangan hujan lebat, jangan pas badai. Ya gitu ya. Kalau ada pesta biasanya, ada pernikahan, hari baik kapan? Saudara, hari baiknya kapan? Hari baiknya adalah hari pas libur supaya keluarga bisa datang. Betul ya? Lah kalau semua sibuk bekerja terus bikin hari, terus sedikit yang datang, kita ngomel-ngomel ini bukan hari yang baik, memang gak baik. Kenapa? Karena bikin acaranya semua lagi sibuk. Carilah pas lagi tidak sibuk. Tapi Pak,
lagi sibuk, lagi tidak sibuk sekarang, tapi menurut tulisan lama ini jam sekian, ini cuaca begini, ini, dan menurut ya tulisan nenek moyang ini enggak hari baik itu. Padahal semua lagi libur. Saya berani berkata enggak, itu hari baik. Karena yang lain akan bisa datang. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, rupanya mereka mulai tertarik lagi, berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai mempersembahkan diri lagi kepadanya. Seorang anak, ya katakan kita sebagai anak, wah kok kayaknya gelisah terus, kok rezeki kok nggak lancar ini. Kemudian ada orang menasihati, kamu nggak kasih makanan kakekmu yang paling dia sukai. Kamu tidak kasih kopi yang paling dia sukai. Padahal kakek sudah tidak ada. 20 tahun yang lalu sudah pergi. Terus kita bikin, iya ya benar juga ya. Akhirnya bikin kopi kesukaan kakek. Kasih makanan, ada 1 butir telur. Nanti jangan dipraktekkan loh ya. Ya kemudian kasih sedikit ubi goreng. Karena kakek dulu suka ubi goreng. Kemudian taruh di depan fotonya. Cek. Ngopi dulu kek, ini telur kesukaan dan 1 potong ubi kesukaan. Kek sudah saya kasih loh, berkati ya kek saya ya. Saudara, kakek tidak bisa memberkati saudara. Amin? Nggak bisa, ada paham-paham tertentu bahwa kakek itu bisa memberkati. Enggak, yang bisa memberkati kita adalah Tuhan. Amin? Nah terus kenapa dilakukan itu? Ya kenapa juga kita mau lakukan? Ya nggak usah lakukan lah. Kan menghargai kakek, enggak begitu caranya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan itu roh-roh dunia. Ya, ada kuasa kegelapan menempel di situ dan itu lemah dan miskin. Dan bagaimana kita bisa atau mau lagi memperhambakan diri kepadanya? Saudara, masih ada yang mau memperhambakan diri atau masih diperhamba? Kalau kita mau jujur, ini kan kebiasaan lama Pak Pendeta. Ya, saudara bawa kendaraan, bawa motor atau mobil, pas di tikungan, selalu diklekson. Tin. Lah siapa yang diklekson? Enggak ada apa-apa. Enggak, siapa tahu ada yang di tengah jalan. Siapa orang enggak ada? Siapa tahu? Lo enggak ada yang tahu. Tin. Bahkan ada pas lagi lewat, permisi. Justru saudara akan ketakutan jika ada jawaban, iya silakan. Orang tidak ada, saudara lewat, ya sudah mau dekat rumah, ada tikungan. Kemudian saudara tin permisi, terus ada tiba-tiba, iya silakan lewat. Saudara pasti tambah takut. Siapa itu? Tapi ada nggak di sini yang melakukannya? Selalu permisi di tengah malam. Selalu ya percaya kalau bikin sambal harus ganjil. Atau apa saja, ya, atau lihat hari tanggal lahir. Nah setelah itu jangan kemana-mana dulu karena maut mengintai. Enggak tanggal lahir pun maut selalu mengintai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus bebas, ya. Ya kita jangan teliti hari-hari itu, ya jangan lagi terpesona dengannya. Jangan lagi menyerahkan diri kepadanya. Maka apa yang harus kita lakukan? Kebenaran firman Allah, yang pertama kita harus dewasa di dalam iman. Berarti kalau kita masih terikat dengan itu semua, iman kita belum dewasa, masih kanak-kanak. Nah maka dikatakan ayat pertama dalam Galatia itu, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, belum dewasa, ya, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Dia pemilik, tapi dia belum dewasa, belum akil balik. Dia tidak punya kuasa atas itu. Dia belum dipercayakan kepada dia karena belum dewasa. Jadi tindakannya sama dengan tindakan seorang hamba. Jadi kalau tindakan kita masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan itu, padahal kita katakan bahwa kita orang Kristen, sebenarnya iman kita masih lemah, masih kanak-kanak, ya.
Ayat berikut, firman Tuhan katakan di ayat 2. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Sampai pada saat dewasa. Nah, demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Selama kita belum akil balik. Berarti kita mengerti, saya ini sudah dewasa secara iman atau enggak. Tidak berbicara sudah lama jadi orang Kristen. Ada orang yang sudah lama jadi orang Kristen, sejak lahir jadi orang Kristen. Dia belum dewasa. Karena dia masih terikat dengan tradisi, budaya, kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Kira-kira begini, oh ini pernah ya keluarga kami sendiri alami, dan saya berjumpa dengan saudara saya, dan itu saya udah Kristen. Kemudian suatu waktu ada wabah, ya, ada semacam, ya memang ini kota loh, tetapi ada peristiwa tiap malam itu ada serigala jadi-jadian. Wah, serigala jadi-jadian loh, dan ada korban. Nah, jadi penangkalnya adalah bambu kuning. Ya, cari bambu kuning dan taruh di atas di pintu. Ya, itu cara penyangkalnya. Nah, karena memang daerah ini bukan daerah orang Kristen ya, tapi ada juga orang Kristen. Nah, terus saya tanya, terus bagaimana? Kalian bikin juga? Wah, bikinlah daripada datang ke tempat kita. Kira-kira kalau ada seperti itu terjadi saat ini, terus dikatakan cari bambu kuning dan taruhlah di atas pintu rumah. Siapa yang mau bikin di atas pintu rumahnya? Masih mau bikin? Tidak ya? Tidak ya? Wah, ini mulai bergumul ini. Bikin tidak, bikin tidak. Atau anak kecil, bayi ini menangis. Ya, ambillah bawang merah. Taruhlah di tangannya dengan peniti. Kok tambah menangis Pak Pendeta? Iya menangislah karena bawang merah itu perih karena anaknya bikin begini. Bukannya tambah sehat malah tambah menangis, lah bawang merah. Kalau saya ditanya, Pak Pendeta kasih bawang merah, jangan hanya bawang merah, cari juga cabai, cari juga kunyit, cari baru ulek baru bawa. Pastikan di rumah masih ada anak-anak yang ada bawang merah di sini atau bawang putih. Oh, cari tali peninggalan opa, peninggalan bayi, ada tali kecil. Dan ini sudah diwariskan, ini harus dipakai kepada anak-anak. Ternyata tali rapia. Kita cari. Karena kita nggak bawa waktu itu, kita kirim. Opung, opa, baik, nenek, kakek, mbah, tolong kirimkan. Saya taruh waktu itu di atas lemari. Wah, itu dipaketkan loh. Paket khusus lagi. Saudara, saya punya teman, dia mau sekolah teologi. Tapi ada pesan, kalau kamu nanti pergi dulu ke kuburan bapakmu dan bawa satu batu kecil saja, yang penting dari kuburan bapak. Wah, itu dibawa loh dan dikantongi terus. Dia merasa nyaman. Kok nyaman dengan batu? Ya, coba lihat kiri kanan dan katakan jangan nyaman dengan batu. Saya mau tanya, waktu Bapak Ibu keluar dari kampung halaman atau sekarang siapa yang masih pegang-pegang? Coba lihat kiri kanan dan kata, pegang apa? Halo, pegang apa? Nah, kita lihat itu ternyata roh yang lemah. Jadi, kalau kita masih terikat, ya hari-hari tertentu ini betul hari tertentu kita harus masuk dalam satu ritual, satu ibadah. Berarti kita belum dewasa. Tidak berani menghadapi ya ikatan itu. Akhirnya kita diperbudak. Kita mau terus minta, terus ikutin aturan-aturan itu. Padahal itu tidak sesuai dengan firman Allah. Hubungan kita dengan Allah akan mempengaruhi kedewasaan iman kita. Dewasa iman tidak terletak pada waktu berapa lama kita menjadi orang Kristen. Tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan.
Ya, kita bagaimana doa kita, bagaimana firman Allah kita baca, kita renungkan, bagaimana kita memuji Tuhan kita, bagaimana kita beribadah kepada Allah kita. Sehingga ketika ya roh-roh yang lemah tadi, budaya-budaya yang tadi mau menarik kita, kebiasaan-kebiasaan yang lama hendak menarik kita, kita tidak akan tergoda lagi. Amin. Tapi yang belum dewasa iman pasti lakukan. Dan dalam pelayanan seperti ini saya tidak bisa memaksakan kamu harus begini karena imannya masih lemah. Imannya masih lemah. Ya, kadang-kadang bisa berkata, iya Pak Pendeta, kalau saya lepaskan terjadi apa-apa dengan saya, awas ya Pak Pendeta. Bahaya juga ya. Ya jangan begitu dong, saya kan hanya beritahu. Nah kalau ternyata serangannya lebih kuat, ya hadapi. Saudara siap menghadapi, amin. Misalnya ada tuh di atas rumah itu loh yang disimpan ada air yang dalam aqua. Sebenarnya itu untuk diminum. Kenapa ditaruh di atas ya? Saya tidak bilang ini contoh saja. Bukan Pak Pendeta ini waktu kemarin ke kos jangan-jangan dia lihat itu. Enggak, ini contoh saja. Ya saya sebut saja air gitu ya. Jadi ini pulang gereja ini harus dibuang itu. Enggak lah. Itu kan dapat dari teman yang di sana itu. Untuk dapat itu aja dia berdoa 5 hari 5 malam. Tapi doanya beda. Di atasnya itu masih ada sesuatu. Atau tanda-tanda apalah. Ya, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Kalau iman kita sudah dewasa, kita berani lepaskan. Satu ketika Rasul Paulus melayani ada jemaat yang punya buku-buku yang mengajarkan jimat, sihir, mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Mereka kumpulkan benda-benda, ada dari emas dan segala macam, cincin semuanya mereka kumpulkan dan mereka bakar. Karena itu telah terkontaminasi dengan kuasa kegelapan. Kalau ada benda-benda tertentu yang kita miliki dan itu kita dapatkan dengan cara yang tidak sesuai dengan firman Allah, lepaskan, bakar, supaya dia tidak mengikat kita. Amin. Mahal sekali Pak. Seberapa mahalnya pun lebih mahal keselamatan daripada benda-benda itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus berkata, bagaimana kalian lagi mau ke sana? Sia-siakah apa yang sudah saya sampaikan? Sia-siakah kebenaran itu dan akan menjadi sia-siakah engkau orang percaya? Kalau kita merenungkan ini, jujur, masih banyak orang Kristen yang sebenarnya Kristennya sia-sia. Kristen sia-sia. Karena imannya nggak bertumbuh. Tapi kita adalah iman yang bertumbuh, iman yang dewasa. Sehingga kita tidak mau lagi takluk kepada roh-roh dunia yang lemah itu. Tidak mau takluk kepada budaya-budaya, tradisi, adat istiadat yang tidak sesuai dengan firman Allah. Kita lepaskan. Mungkin orang akan berkata, kamu tidak punya adat. Terserah, tapi saya punya iman, saya punya Kristus, saya punya Tuhan yang mengajarkan apa yang seharusnya aku lakukan. Amin. Amin. Wow, keren. Anak-anak Tuhan lepas dari perhambaan itu. Tapi ini kan tidak mudah. Tidak mudah. Nah firman Tuhan katakan, kalau masih akil balik, belum akil balik, belum dewasa, terlihat sekali. Tapi jangan mau kita kanak-kanak terus. Jangan mau kita menjadi orang Kristen yang imannya tak bertumbuh. Jangan mau kita memiliki iman yang kerdil, yang tidak hidup. Tapi kita mau memiliki iman yang hidup. Ya, jangan kerdil, tapi dewasa. Berani. Ya, lepas dari perhambaan roh-roh dunia yang gelap itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus melepaskan diri dari ikatan itu. Dengan cara apa? Yang kedua, kita harus memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Dan yakinlah hal itu. Bagaimana caranya supaya Roh Kudus, Roh Allah ada di dalam diri kita? Firman Tuhan katakan, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, di dalam dirinya ada Roh Kudus. Wow, ada roh Allah di dalam diri kita. Dan firman Tuhan katakan, roh itu lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang ada
di dunia ini. Ada roh-roh di dunia ini yang mempengaruhi, ya bisa juga membuat orang kaya, ya pergi ke gunung mana begitu, apalagi minta apa ya, pesugihan apa segala macam, bisa menghilang kekebalan, kekuatan segala macam. Bisa roh-roh itu, tapi sebenarnya roh-roh itu lemah. Roh Kudus jauh lebih kuat, lebih besar kuasanya, dan itu kita miliki. Berarti kita punya kekuatan untuk menghadapi roh-roh yang lemah itu. Ayat 4 berbunyi demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ia diutus untuk menebus mereka, menebus kita yang tadi dikuasai oleh roh-roh dunia tadi yang lemah itu. Padahal roh itu lemah, tapi dia menguasai kita karena kita sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita ada dalam kuasa perbudakan itu, tetapi Yesus datang menebus kita, melepaskan kita dari ikatan itu. Dan perhatikan di ayat 6, luar biasa ya. Ayat 6 berkata, dan karena kamu adalah anak. Ya, setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 itu. Saudara percaya Yesus, amin? Saudara adalah anak Allah. Saya adalah anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Milik Allah. Jadi Allah ada di dalam diri kita, yaitu rohnya yang kudus. Perhatikan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya, ya, ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita akhirnya berseru kepada Tuhan. Tuhan kita itu Bapa kita, Bapa yang baik. Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam kita lebih besar kuasanya dari roh-roh yang ada di dunia ini. Untuk itu kita harus memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dipimpin oleh daging kita. Bukan dipimpin oleh keinginan kita secara manusia. Dan jangan pernah dipimpin oleh roh-roh dunia yang lemah, yang terbatas itu. Jadi kalau ada pengajaran, oh kamu harus buat begini, harus buat begini, harus angka ganjil, harus ini. Itu roh dunia yang lemah. Jangan mau dipimpin hal itu. Ada orang berkata begini, kalau kamu mau jalan keluar dari rumah, tolong langkah pertama harus kaki kanan. Saudara pernah hitung-hitung enggak? Waktu mau kanan atau kiri? Oh, kemudian seseorang langkah kiri dulu. Setelah dia, aduh harus langkah kanan. Balik lagi. Sebentar Tuhan, langkah kanan. Capek banget hidup ini. Kalau minta sesuatu tangan kanan enggak boleh tangan kiri enggak baik. Siapa bilang tangan kiri enggak baik? Buang saja. Kiri kanan sama saja, amin. Amin. Lebih berharga kiri atau kanan? Sama berharganya. Ya. Mata kiri, mata kanan lebih mahal mana? Sama, tapi kalau mata kiri main-main, tusuk. Lebih baik satu mata masuk surga daripada dua mata masuk neraka kan? Amin. Tangan kanan, tangan kiri lebih mana yang jahat? Sama, karena dikendalikan satu pikiran kan? Kaki kiri, kaki kanan yang mana yang bagus? Kadang-kadang begitu ya. Tapi kok kita ikut ya? Saya diajari dulu kalau petir datang, kita harus besar. Kalau kok itu otomatis loh. Apa itu ya? Ini sudah dewasa pun sudah hamba Tuhan kadang-kadang. Apa itu? Saudara lakukan apa? Coba. Pasti ada kebiasaan yang dulu sebenarnya nggak perlu tapi kalian lakukan, Bapak Ibu lakukan, saudara lakukan. Betul? Betul apa betul? Sudahlah ngaku aja lah.
Ada saja. Ya ngomongnya itu loh, ikutin apa yang diajarkan. Nggak usah, Roh Kudus ada di dalam kita. Yang perlu berdoa, Tuhan ini saya menghadapi sesuatu ini kok cuaca mengerikan sekali, ini kabutnya luar biasa. Berdoa, nggak perlu sebut-sebut yang lain. Nggak perlu juga, ini tradisi ya. Udahlah, saya jujur pengakuan kami lah waktu kecil ya. Jadi petir hujan, ya mama saya itu ambil parang. Parang kemudian pergi ke dapur dan ditancapkan. Tuh, untuk apa? Penangkal petir. Petirnya datang juga, bahkan serang itu parang. Oke, kemudian ambil garam, taburkan garam. Sayang, garam jangan dibuang-buang. Garam itu untuk makanan, amin. Terus apa yang lagi kita ambil? Terlalu banyak ya, jujur saja lah. Tapi kan itu dulu, amin. Coba lihat kiri kanan, katakan itu dulu. Kalau masih ada senyum dikit. Andalkan Roh Tuhan, kita dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus. Ikuti pimpinan Roh Tuhan. Nah, seringkali kita digoda oleh roh-roh yang lemah itu karena kita tidak menyerahkan diri, kita dipimpin oleh Roh Allah. Ya, kita tidak lakukan firman itu. Kita lebih tergoda dengan ajaran nenek moyang, tradisi yang sudah mengikat kita. Itu dikatakan diperhamba. Tetapi kita anak-anak Tuhan di mana Roh Allah ada pada kita dan kita yakin hal itu, harus yakin. Sehingga kita nggak ragu-ragu untuk melawan yang tidak sesuai dengan firman itu. Kita lawan tidak apa-apa karena ini adalah kebenaran. Jangan sakit hati kalau dikatakan oh kamu tidak beradat, kamu tidak berbudaya. Ya budaya yang bagaimana? Kalau kita melakukan firman Allah, ya itu adalah budaya yang terbaik. Karena itu menyenangkan hati Allah. Amin. Amin. Nah, kenapa dulu ada budaya yang tidak baik? Karena belum berjumpa dengan Tuhan. Jadi mereka orang tua nenek moyang kita dahulu merasa ini dibuat supaya ada ketenangan, kedamaian bagi mereka. Karena mereka belum berjumpa dengan Tuhan. Maka dikatakan kamu dahulu waktu belum mengenal Allah, belum datang kepada Tuhan. Tetapi kita sudah mengenal Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan dan Roh Kudus ada pada kita. Andalkan Roh Kudus itu. Jadi Roh Allah pada kita. Jika Allah di pihakku, siapa lawanku? Sing ada lawan. Amin. Oh, kamu tidak lakukan? Ya, saya berdoa. Oh, kamu akan terjadi begini-begini karena tanggal sekian bulan itu hari tidak baik, tetapi kamu tetap aja melawan. Ya, ajaran itu. Oh, enggak, ada Roh Tuhan. Baik tidak baik, saya tidak takut tentang ajaran itu, tetapi saya mau berserah kepada Tuhan, pimpinan Roh Tuhan, Roh Kudus. Ya bisa saja kita mengalami hal yang tidak baik, kalau Tuhan izinkan tidak apa-apa, tapi ada maksud Tuhan. Bukan karena kita dikuasai oleh roh-roh dunia yang lemah itu. Ya, atau kadang-kadang ada acara tertentu, budaya tertentu, ya saya pernah menyaksikan itu. Dan berdialog dengan seseorang yang melakukan itu waktu di kampung. Ya saya pulang dan dia bilang harus saya lakukan, harus kami lakukan. Kenapa? Nah ceritanya ada keluarga datang. Ya membawa makanan, mau makan bersama. Nah waktu mereka makan kok tiba-tiba perut mereka sakit. Kemudian ada yang bertanya, oh kenapa kita begini? Kamu tadi sudah persembahkan dulu kepada leluhur. Oh belum, kamu salah. Ambil dulu. Jadi diambil lagi makanan itu, ya daging yang sudah dimasak, kemudian dibawa ke kamar, kemudian dipersembahkan, dipanggillah leluhur dulu. Setelah itu baru kembali makan dan mereka sembuh. Kami sembuh, kami sehat, nggak sakit perut lagi. Ya berarti kan itu baik. Wah ini bahaya juga ya. Ya, tapi coba tanpa itu kemudian berdoa, apa nggak sembuh? Kadang-kadang kita bisa dipermainkan oleh roh-roh dunia yang lemah itu, oleh tradisi budaya yang lemah itu, kita dipermainkan di situ. Akhirnya kita nggak bertumbuh iman kita. Kita abaikan kuasa Roh Allah yang hebat, yang dahsyat itu. Kenapa masih terikat dengan hari-hari itu, bulan-bulan itu, berbuat ini dan itu, angka-angka itu dan segala macam. Kalau kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, dikatakan apa? Roh itu ada padamu. Jadi jangan takut.
Ya kalau misalnya si A sakit, pasti dibuat oleh orang begini-begini. Jangan kasih kesempatan. Jangan beri peluang untuk kita diseret lagi dengan itu. Kalau merasa itu ada serangan kuasa kegelapan, berdoa. Tengking, tolak dalam nama Yesus. Selesai. Jangan pikirkan lagi, jangan dibuat si A, si B, si terlalu panjang pikiran kita. Kenapa enggak datang kepada Tuhan? Ya, ini pengalaman kita bersama. Saya pun alami kadang-kadang yang tidak menjadi sasaran, yang jadi sasaran juga ya, sasaran kemarahan kita. Padahal tidak semestinya. Kita diperbudak. Sikit-sikit ini pasti ini si anu ini. Ini nih. Teman kita berhasil, Anda pasti dibuat begini-begini loh. Dia berhasil, dia berdoa. Kenapa kita tuduh dia melakukan hal yang tidak baik? Seringkali itu roh dunia yang lemah, yang mau memporak-porandakan hidup kita. Bagaimana mungkin lagi kita terseret ke sana, diperhamba dengan hal itu? Jangan. Kenapa? Karena roh Allah ada pada kita. Roh Kudus ada di dalam kita, dimeteraikan kita dengan rohnya yang kudus. Ini sesuatu yang luar biasa yang perlu kita pahami. Tapi kadang-kadang kita nggak ngerti hal itu, jadi kita takut. Diancam oleh ajaran-ajaran itu, kita ikutin saja. Kalau enggak kamu akan begini, akhirnya kita ikuti. Kamu akan sakit, kita ikuti. Padahal di situ kita sudah diperbudak. Itu maksudnya diperhamba. Diperhamba atau taat kepada aturan-aturan yang dia buat itu. Ya, ajaran-ajaran dari roh-roh yang lemah itu. Dan kita harus bebas dari perhambaan itu. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, kamu bisa bebas dari hal itu. Bebas. Ya. Maka perlu kita menyeleksi, melihat dengan jelas dari kacamata Allah, dari kebenaran firman Tuhan. Kalau ada tradisi, budaya, adat istiadat, ya kebiasaan-kebiasaan lama kita lihat dan ini ternyata tidak sesuai dengan firman Allah, beranilah lepas dari situ. Berani. Ya, kalau kita nggak berani, nanti keturunan kita berikut juga akan terikat. Keturunan juga akan terikat, tapi kalau kita berani memutuskan itu, maka lahirlah budaya baru, yaitu budaya yang sesuai dengan firman Allah. Itu sesuatu yang berkenan di mata Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga, kebenaran firman Tuhan, supaya kita bebas dari perhambaan itu, berjuang meninggalkan hidup lama. Jadi, saya percaya Yesus, cukup langsung bebas. Tidak. Karena masih ada serangan itu. Ya, melepaskan kebiasaan kita tidaklah mudah. Karena itu sudah mendarah daging. Tapi bisa berjuang, harus ada perjuangan. Biasanya masih terikat dengan budaya tadi. Bisa, tapi ada perjuangan. Di ayat 8 tadi berkata begini, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Jadi hidup lama itu diperhamba oleh Allah yang sesungguhnya bukan Allah. Yang kita lakukan tadi ya harus angkanya ganjil kah, harus tanggal beginilah, harus bulan baik, hari baik. Itu kan ada yang mengendalikan. Kita pikir itu dari Allah, padahal bukan dari Allah. Jadi jangan percaya dengan itu. Berjuang. Ketika mulai digoda, kita harus berjuang. Berjuang itu bergerak melawan yang tidak sesuai dengan firman itu. Tolak dia. Ya, hidup lama diperhambat, tapi kita sekarang sudah mengenakan hidup yang baru. Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Jadi kita sudah mengenakan yang baru. Amin. Dulu itu, kalau ada orang menyatakan, kamu kan dulu lakukan itu, kamu lakukan begini, itu dulu. Sekarang tidak. Karena apa? Ya, saya sudah berjuang melawan hidup yang lama itu. Di ayat 9 berkata begini, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Saudara, ketika kita digoda dan hendak diperhamba oleh roh-roh dunia itu, maka pandanglah
roh-roh dunia itu lemah dan miskin. Dia enggak berdaya sebenarnya. Ada kuasa tapi dia tidak maha kuasa. Ya, lihat mereka, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman. Nah ini lemah, enggak bisa, hanya nakut-nakutin saja. Saya tidak akan kena hal itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ajaran-ajaran ini masih bisa datang dari orang-orang yang mungkin paling dekat dengan kita. Ya, masih memberitahu ini enggak boleh. Ya, kami dalam keluarga juga ada ya ajaran dari leluhur. Ya, kita bersumber dari sini katanya, dari sesuatu disebut. Nah, untuk ini jangan ganggu yang ini karena ini dari leluhur. Nah, ada itu. Ya. Enggak boleh kita mengikatkan diri lagi apakah dengan benda-benda tertentu, makhluk-makhluk tertentu. Ya, apakah mungkin ada katanya ini dari nenek moyang kita dulu dari laut, ya dari udara, dari darat, dari mana-mana. Jangan percaya dengan itu. Amin. Amin. Jangan percaya. Ya, kita ciptaan Allah. Ya, nenek moyang kita memang Adam dan Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa. Itu semua enggak ada dari benda-benda lain. Atau dari pohon-pohon kita tiba-tiba leluhur kita sesuatu pohon ini. Itulah leluhur. Enggak ada itu. Ya, ada budaya-budaya tertentu. Ya, saya dengar tidak boleh makan ikan tertentu karena ikan itu rupanya dulu leluhur mereka. Wah, kok ikan jadi leluhur? Enggak ada itu. Ya, itu lemah. Itu tidak berdaya. Enggak ada kuasanya itu. Yang berkuasa adalah Tuhan. Maka pandang itu sebagai roh-roh dunia yang lemah. Amin. Amin. Kalau ada nasihat ajaran lain yang mau membawa kita lagi kepada kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Allah, jangan turuti. Jangan turuti. Ya, tetapi kita datanglah kepada Tuhan. Pandanglah kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang sanggup melakukan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa dalam hidup kita. Dia yang menolong kita. Dialah yang membebaskan kita dari perhambaan itu. Dia berkuasa. Ya, memberi yang terbaik bagi kita. Jangan ikuti ya kebiasaan-kebiasaan yang dimana kuasa kegelapan terlibat di sana. Tetapi kita mau mengikuti aturan-aturan daripada Tuhan. Firman Allah, perkataan Allah. Ikutlah Tuhan. Maka kita akan mengalami sukacita yang daripada Dia. Dan ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita lepas dari perhambaan itu. Waktu ada mungkin godaan untuk itu. Ya, enggak, saya enggak mau ikutin ini. Ini lemah. Roh ini lemah, roh dunia. Saya mau ikut Tuhan. Ambillah waktu berdoa. Saudara akan menang. Pandang kepada Tuhan. Kalau kita hanya melihat mereka, oh ya berkuasa loh, oh bisa buat begini loh, oh bisa begini. Akhirnya kita ketakutan. Nah saat kita ketakutan di situ kuasa kegelapan itu masuk. Akhirnya kita tunduk. Ya, akhirnya kita tunduk. Waktu pertama kali datang ke Bali, wah ada serangan-serangan seperti itu. Tetangga sebelah, kemudian pergi ke kali di bawah cuci, kemudian dia akhirnya mengalami sesuatu di situ. Nah, kemudian ada orang memberitahukan kepada dia, tapi ini bukan orang percaya ya, dia yang kena ini dan dikatakan, ibu harus beli baju ukurannya sekian-sekian, karena di situ ada anak kecil itu minta baju. Nah, supaya ibu ini lepas dari ikatan itu harus beli baju. Kira-kira dibeli enggak? Dia beli. Padahal enggak ada orang di situ. Beli baju dan dikasih di situ. Ya. Kalau saudara diberitahu begitu masih mau beli? Mau beli enggak? Kasih enggak di sungai itu? Enggak usah. Lebih baik beli baju, lihat, oh orang itu enggak, kita lihat anak misalnya tuh bajunya kurang bagus. Mungkin keadaan ekonomi orang tua sulit, beli baju. Kalau itu benar, beli baju dan kasih. Amin. Jangan beli baju, kasih di sungai.
sia-sialah. Itu maksudnya, sia-sia. Beli baju, kasih orang dipakai. Waktu kita beli, kita kasih, dia bilang apa? Puji Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Kalau kita beli baju, kasih di sungai, siapa yang mau muji Tuhan? Nggak ada. Malah ada yang ketawa, cuma kita nggak dengar. Waktu roh itu lihat, kalah nih. Jangan kalah kepada roh-roh dunia yang lemah, amin. Coba lihat kiri kanan, jangan kalah. Berarti prakteknya adalah kalau masih ada di rumah sesuatu, harus diapain? Buang. Kok cuma satu yang buang? Harus diapain? Amin. Nanti dicek di rumahnya, di kosnya ada nggak di atas pintu, atas jendela, di atas lemari, kemanapun disembunyikan ketahuan. Ya Pak ya, ketahuan itu, dimanapun disembunyikan ketahuan. Dan itu harus dibuang. Sama-sama berkata, buang. 1, 2, 3, buang. Jangan pelihara itu. Saudara, kita bisa menang. Kenapa? Ya, karena roh Allah ada pada kita. Ya, dan perjuangan kita tidak akan sia-sia karena kita hidup di dalam Tuhan. Dan kita memiliki iman yang dewasa. Jangan mau iman yang kerdil, yang tidak mengalami pembaharuan dalam hidup. Tapi hari lepas hari kita dibaharui hubungan kita dengan Tuhan menentukannya. Tuhan memberkati kita, saya undang kita untuk bangkit berdiri.